Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Salsa Bilhani Firdausi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS Komunikasi Massa di Universitas Siber Asia. Komunikasi massa adalah perilaku komunikasi yang bertujuan untuk menyampaikan pesan dari komunikator kepada khalayak dalam lingkup yang luas. Maka dari itu, dalam tugas pertama yang sudah saya buat, saya mengamati sebuah berita yang bertemakan atau yang memberitakan dan memberikan informasi tentang konflik Israel dan Palestina. Kenapa saya memilih berita tersebut? Karena sejak dahulu sampai saat ini, berita tentang Israel dan Palestina ini masih menjadi sebuah pemberitaan yang sampai saat ini masih belum selesai, karena konflik antara Israel dan Palestina ini masih terus saja terjadi hingga saat ini. Berikut ini adalah hasil pengamatan yang sudah saya lakukan dalam tugas pertama, yaitu tayangan yang memberitakan tentang konflik Israel dan Palestina. Konflik antara Israel dan Palestina yang sampai saat ini masih berlangsung, kini menjadi pemberitaan internasional yang menarik perhatian para khalayak umum. Tidak terkecuali bagi masyarakat Indonesia. Seluruh media di Indonesia memberitakan konflik Israel-Palestina sebagai topik pemberitaan utama. Banyak masyarakat yang memberikan simpati kepada rakyat Palestina dan mengecam tindakan Israel karena dianggap melanggar hak asasi manusia. Walaupun masih ada beberapa khalayak yang mendukung tindakan Israel. Tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang tertarik dengan pemberitaan tentang konflik Israel-Palestina ini, tetapi masyarakat di kancah internasional pun tertarik dengan pemberitaan tersebut. Di Indonesia sendiri, banyak masyarakat yang menunjukkan rasa simpati dan empatinya melalui banyak hal. Mulai dari membantu secara finansial, seperti menyumbangkan sedikit pundi-pundi yang dimilikinya, membantu Palestina dengan melakukan doa bersama, memboikot produk-produk yang disinyalir menyumbangkan suntikan dana untuk Israel. Hingga bahkan banyak netizen Indonesia yang melakukan perjuangan melawan dan mengecam tindakan Israel dengan gerakan Julid Fisabilillah. Julid Fisabilillah merupakan sebuah gerakan yang awal mulanya dipelopori oleh Erlangga Gresinov yang memiliki sebuah akun di Twitter atau X bernama @gresinov yang saat ini sudah diangkat menjadi Komandan Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Fisabilillah, di mana anggota Satuan Operasi Khusus tersebut mayoritasnya adalah netizen Indonesia, yang saat ini negara-negara lain pun ikut andil menjadi bagian dari satuan operasi ini, seperti negara tetangga yaitu Malaysia dan juga negara Turki. Gerakan ini sangat menarik para netizen Indonesia yang sangat geram dan juga mengecam tindakan Israel. Gerakan ini digaungkan oleh Erlangga di salah satu sosial media yang bernama X atau dahulunya bernama Twitter. Berawal dari Erlangga yang membagikan sebuah screenshot yang berisikan nomor telepon dan sosial media para tentara Israel atau yang disebut dengan IDF, yang memiliki kepanjangan Israel Defense Force. Sehingga para netizen Indonesia berbondong-bondong mencoba untuk mengirimkan pesan-pesan kepada para target, bahkan sampai menelpon nomor target secara bersama-sama. Sehingga para tentara tersebut merasa terancam dan moral para tentara Israel semakin melemah. Gerakan operasi khusus netizen Julid Fisabilillah ini menurut Erlangga Gresinov bertujuan untuk melemahkan moral Israel, memerangi propaganda Zionis, dan juga memperkuat narasi pro-Palestina yang bernarasi #FreePalestine di media sosial. Sehingga tidak sulit bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas menggunakan sosial media untuk menjadi anggota Satuan Operasi Khusus Netizen Julid Fisabilillah. Hanya bermodalkan teknologi dan tanpa perlu mendatangi daerah konflik dapat berpengaruh besar terhadap moral para tentara Israel. Selain gerakan operasi khusus netizen Julid Fisabilillah,
Saat ini masyarakat Indonesia melakukan pemboikotan terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Produk-produk yang diboikot oleh masyarakat Indonesia, bahkan masyarakat dunia, disinyalir memberikan suntikan dana bagi Israel, baik untuk membeli peralatan perang, ataupun produk-produk tersebut memberikan amunisi bagi para tentara Israel berupa makanan cepat saji. Setelah masyarakat Indonesia melakukan pemboikotan atau pemblokiran terhadap produk-produk pendukung Israel, saat ini produk-produk tersebut mengalami penurunan saham. Dari analisa berita yang sudah saya simak selama beberapa hari dan juga sudah saya rangkum, saya mengaitkan perubahan sikap pada khalayak yang ditimbulkan oleh pengaruh media dengan salah satu teori dari 11 teori efek media yang saya ambil adalah teori model rangsangan reaksi atau stimulus response model. Kesimpulannya adalah, rangsangan yang diberikan oleh media berupa topik utama dari pemberitaan ini adalah konflik Israel-Palestina. Dalam topik tersebut dibahas juga tentang gerakan operasi khusus netizen dengan sebutan julid fisabilillah, yang dimana reaksi dari para khalayak atau netizen Indonesia adalah ikut berperan serta dalam gerakan tersebut, dengan mengikuti hal yang sama seperti yang diberitakan oleh media. Kemudian, rangsangan kedua dalam rangkuman berita yang saya amati adalah topik produk-produk yang disinyalir menyumbang dana dan material lainnya kepada tentara Israel. Sehingga reaksi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia adalah melakukan pemboikotan atau pemblokiran terhadap produk-produk yang mendukung Israel. Sehingga setelah terjadinya reaksi masyarakat Indonesia yang melakukan pemboikotan, saham dari produk-produk tersebut mengalami penurunan yang sangat signifikan. Terima kasih kepada para penonton yang sudah menonton video saya sampai selesai. Saya mohon maaf atas segala kesalahan, baik dari perbuatan atau perkataan. Terima kasih. Akhir kata saya Salsa Bilahari Firdausi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.